Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Alipia Parahita dengan NIM 225101006 dari Prodi Matematika 2022. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Wahyu Setiawan MPD, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi diantaranya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya? Di sini, karena Pancasila sebagai dasar negara, jadi Pancasila itu berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan juga konsisten. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kesatu, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya sudah jelas ya, bahwa hukum itu berasal dari undang-undang. Nah, yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita masuk ke landasan Pancasila sebagai sumber hukum. Kembali pada konteks Pancasila, pasal 2 Undang-Undang PPPU tersebut menyebutkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara. Dengan demikian, secara yuridis, Pancasila memiliki landasan konstitusional dalam kedudukannya sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila yang diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan pula dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tersurat dengan jelas pada alinea keempat, yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada pembukaan Undang-Undang alinea keempat itu sudah mencangkup sumber hukum. Nah, di sini sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPU disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, di sini Pancasila tidak disebutkan dalam urutan tersebut. Karena nilai yang ada dalam Pancasila telah terkandung di dalam Undang-Undang 1945, ada pada urutan ke-1 ya. Jadi Pancasila itu tidak disebutkan karena memang nilainya sudah terkandung di dalam undang-undang itu sendiri. Sumber hukum material ya. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu 1. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau meta juris. Makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, seluruh nilai Pancasila haruslah tercermin dan menjadi ruh dalam seluruh isi hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Atau dengan kata lain, seluruh konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena sebagai sumber hukum, Pancasila secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia. Hal tersebut tak terkecuali dari seluruh unsur negara Indonesia, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintah. Nah, pada konteks tersebut, Pancasila menguasai hukum dasar, baik yang tertulis berupa Undang-Undang 1945 maupun yang tidak tertulis. Karena itulah, dalam posisinya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Sudah jelas, nilai-nilai Pancasila pun dijabarkan pada pokok-pokok pikiran Undang-Undang 1945. Karena Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai dasar hukum, maka nilai-nilai Pancasila lah yang menjiwai hukum-hukum di Indonesia. Demikianlah makna Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, untuk itu sebagai rakyat kita juga perlu untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan Pancasila. Nah, cukup sekian penjabaran saya mengenai materi Pancasila sebagai hukum, sebagai sumber hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.